Peserta didik baru SMP Taman Dewasa Jetis Yogyakarta tahun ajaran 2021-2022. Sekarang kita akan berkunjung ke Museum Dewantara Kirtigria yang akan dipandu dengan Mbak Chandra. Dia akan memperkenalkan bagaimana Ki Hajar Dewantara historinya membangun SD, SMP, dan SMA. Begitu ya Mbak ya? Iya. So Mbak, memperkenalkan dengan siswa kami. Ya. Ini kebetulan siswa kami dari SMP Taman Dewasa Jetis yang ingin mengetahui banyak hal tentang Ki Hajar Dewantara. Nanti bersama Mbak Chandra kita akan memperdalam segala ilmu tentang Ki Hajar Dewantara. Selamat menyaksikan. Check it out. Ya anak-anak, selamat datang di Museum Dewantara Kirtigria. Nanti kita akan berkeliling di Museum Dewantara Kirtigria. Tapi sebelum kita berkeliling, mungkin saya akan sedikit menjelaskan apa sih Museum Dewantara Kirtigria. Nah, Museum Dewantara Kirtigria itu dulunya merupakan tempat tinggal dari Ki Hajar Dewantara. Nah, rumah ini ternyata juga merupakan bangunan bersejarah karena dulu di rumah ini Ki Hajar Dewantara beliau tinggal dan juga bekerja di rumah ini. Nah, rumah ini sebenarnya sudah dibangun sejak tahun 1925, kemudian dibeli oleh Ki Hajar Dewantara. Nah, kemudian baru ditinggali oleh Ki Hajar Dewantara pada tahun 1938. Di rumah ini nanti kita akan menemukan 6 ruangan dan setiap ruangan tentunya punya koleksi dan cerita masing-masing. Nah, seperti yang ada di sebelah sana, ada ruang 1 itu merupakan kamar tidur khusus milik Ki Hajar Dewantara. Nah, seperti apa? Kita bisa menuju. Nah, jadi di ruangan ini kita akan mengenal Ki Hajar Dewantara itu bahwa beliau merupakan anti kolonialis. Nah, Ki Hajar Dewantara sendiri itu merupakan keturunan dari bangsawan. Beliau adalah cucu dari Paku Alam yang ketiga. Nah, meskipun beliau itu keturunan raja, termasuk bangsawan, tapi beliau tidak pernah menjunjung keistimewaan tersebut. Bahkan di usia beliau ke-40 tahun, justru beliau mengganti namanya menjadi Ki Hajar Dewantara yang kita kenal sampai saat ini. Namanya dulu sebelum diganti Raden Mas Wardi Srianingrat. Nah, Raden Mas di sini yang menunjukkan bahwa beliau itu masih keturunan bangsawan. Nah, kemudian mengganti namanya menjadi Ki Hajar Dewantara. Nah, karena beliau itu keturunan bangsawan, beliau bisa sekolah di sekolah Belanda. Dulu hanya orang-orang tertentu yang bisa sekolah di sekolah Belanda, biasanya keturunan bangsawan, termasuk Ki Hajar Dewantara. Beliau bisa sekolah di sekolah ILS. Nah, setelah lulus dari ILS, beliau melanjutkan ke Stovia. Tapi karena beliau sakit, beliau tidak bisa menamatkan. Akhirnya setelah itu justru beliau banyak berkecimpung di dalam dunia jurnalistik. Nah, di sini beliau bergabung dengan beberapa tokoh ya yang kita kenal dengan 3 Starman. Di sini ada Cipto Mangunkusumo, Bapak Cipto Mangunkusumo, dan juga Gus Dur. Nah, mulai dari 3 serangkaian inilah nanti akhirnya banyak perjuangan beliau dalam bidang politik dan banyak juga kritik-kritik yang beliau hasilkan dalam bentuk artikel, di mana kritik-kritik itu tentunya ditujukan untuk belajar. Dan disitulah perjuangan beliau dalam melawan anti kolonialis. Nah, ini merupakan tempat tidur khusus Ki Hajar Dewantara. Jadi biasanya beliau tidur di sini setelah beliau bekerja. Nah, ruangan ini ruangan tambahan yang biasa digunakan beliau ketika bekerja sampai larut malam. Sekarang kita berada di ruang 2. Ruang 2 ini merupakan ruang keluarga milik Ki Hajar Dewantara. Nah, ada apa saja di ruang 2? Di ruang 2 ini banyak dijelaskan terkait dengan taman siswa. Nah,
Siswa sendiri itu berdiri pada tahun 1922. Nah, dulu awalnya Ki Hajar Dewantara itu mendirikan sekolah. Awalnya bukan di sini, tapi pertama kali didirikan itu ada di Jalan Tanjung. Kalau sekarang di daerah Jalan Gajah Mada namanya. Nah, jadi dulu di sana Ki Hajar Dewantara mendirikan sekolah setara TK, namanya kindergarten. Akan tetapi semakin lama semakin banyak siswa yang berminat. Kemudian akhirnya di tahun 1938 ketika beliau pindah ke sini, nah di sini beliau kalau tadi hanya kindergarten, nah di sini mulai berkembang. Jadi sudah ada tingkat SD sampai SMA. Kalau di taman siswa kan namanya Taman Indria, Taman Madya, Taman Muda, Taman Dewasa. Nah, dari 1922 yang awalnya hanya berpusat di Yogyakarta, kemudian taman siswa semakin lama semakin berkembang di seluruh Indonesia. Sekarang kita sudah berada di ruang 3. Ruang 3 ini dulu merupakan kamar tamu milik Ki Hajar Dewantara. Jadi disinilah biasanya beliau menerima tamu. Nah, di ruang 3 ini kita akan banyak membahas tentang bagaimana konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, jadi ketika beliau diasingkan ke Belanda, akibat kritik beliau tentang Belanda, beliau diasingkan di Belanda pada tahun 1913. Jadi mulai dari sini arah perjuangan beliau berubah dari politik menuju ke pendidikan. Nah, ini foto beliau ketika beliau perjalanan pulang dari Belanda. Nah, ketika di Belanda, beliau tinggalnya di apartemen. Jadi ketika di Belanda, beliau bersama istrinya. Kemudian ketika pulang dari Belanda, beliau melahirkan 2 orang anak. Nah, selama di Belanda, beliau pernah mendapat sertifikat mengajar. Nah, dari sertifikat mengajar inilah yang nantinya sebagai pegangan beliau ketika dibawa kembali pulang ke Indonesia, dia mendirikan beberapa sekolah di taman siswa. Di sini ini adalah ruangan tempat tidur khusus, tempat tidur utama milik Ki Hajar Dewantara. Kenapa disebut rumah tempat tidur utama? Karena tempat tidur ini yang biasa digunakan oleh beliau dan juga Ki Hajar Dewantara. Nah, di sini kita bisa melihat beberapa foto beliau dengan istrinya. Nah, ini adalah foto Ki Hajar Dewantara dan Nyi Hajar Dewantara ketika beliau masih muda. Nah, foto ini diambil setelah tidak lama setelah hari pernikahan. Nah, kemudian yang paling ujung itu masih sama foto ketika beliau masih muda, dan di sini mereka sudah dikaruniai seorang anak namanya Nyi Asti. Nah, Ki Hajar dan Nyi Hajar itu dikaruniai 6 orang anak. Kalau yang di foto itu anak yang pertama. Kemudian yang di tengah ini ketika beliau sudah memasuki usia. Jadi ini Ki Hajar Dewantara dan juga Nyi Hajar Dewantara. Nah, di sini kita sudah berada di ruang kerja milik Ki Hajar Dewantara. Nah, bisa dibayangkan di tempat inilah beliau bekerja lengkap dengan tas, kemudian ada pena, ada kacamata. Nah, kita kenal Ki Hajar Dewantara, beliau kita kenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional karena memang jasa-jasa beliau dalam bidang pendidikan itu begitu banyak. Nah, selain itu ternyata beliau juga merupakan Menteri Pendidikan yang pertama. Jadi tahun 1945 ketika Indonesia merdeka mulai dibentuk 12 kementerian, diantaranya ada Menteri Pengajaran dan Kebudayaan. Nah, di sini Hajar Dewantara beliau berperan sebagai menteri. Nah, selain itu ada banyak jasa-jasa beliau dan juga beberapa penghargaan beliau. Nah, di
Putri pertama Ki Hajar Dewantara. Nah, di ruangan ini banyak bercerita tentang pendidikan melalui seni dan budaya. Jadi, Ki Hajar Dewantara itu memasukkan seni dan budaya di dalam pendidikan. Jadi, sekarang di sekolah-sekolah taman siswa kita akan dijumpai banyak seniman, banyak hasil seni dan juga budaya. Nah, seperti yang bisa kita lihat dari foto ini, jadi pembelajaran tidak hanya dengan buku teori, tetapi melalui dolanan anak. Di sini Ki Hajar Dewantara mengajarkan budi pekerti terhadap siswa. Banyak dolanan anak, tembang dolanan anak yang sampai saat ini masih diajarkan di taman siswa.